Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel saya ya. Kali ini mau review, bukan review sih, lebih ke unboxing saja. Ini jadi nggak ada tes, cuma biar kita tahu apa aja sih fitur dari sebuah crossover. Nah, di sini sudah di depan saya ini, di depan kita ada crossover dari JK Acoustic. Serinya JX234. Nah, ini crossover 2-way untuk stereo, 3-way stereo, dan 4-way untuk mono. Nah, coba kita buka fiturnya apa aja yang ada di sini. Nah, ini ada buku panduan setiap pembelian biasa penggunaan. Terus ada juga ini ini manualnya, dan tentu saja ada crossovernya. Oh ya, ini crossover aktif ya, crossover aktif. Oke, kita buka dulu. Terus ini ada kabel powernya. Untuk keterangan di kardus ini nggak ada keterangan lain. Mungkin kita cari di sini nanti di manualnya. Oke, bentuknya seperti ini teman-teman. Lumayan berat ini. Lumayan berat, sekitar berapa ya? 1 kilo mungkin ada. Itu sampai 2 kilo lah. Oke, terus ini. Oke, kita cuma dapat kabel power dan unitnya. Nah, ini unit penampakannya dari JX234W crossover. Ini crossover aktif. Jadi ini crossover fungsinya untuk membagi frekuensi ya, untuk speaker kita. Di sini ada dapat manual, dapat apa aja ini. Kita coba buka. Untuk seri JK Acoustic ada macam-macam, ada JX234 ini untuk crossover ya. Oke, di sini untuk JX234. Di sini juga ada pemasangannya untuk stereo 3W installation, 4W. Untuk khusus 4W ini mono, jadi satu crossover aktif ini hanya untuk satu, istilahnya apa ya, satu sayap lah, satu bagian dari speaker untuk 4-way. Apa itu 2-way, apa itu 3-way, apa itu 4-way. Nah, itu biasanya jumlah pembagian speaker atau frekuensi speaker yang akan digunakan. Misal 2-way itu berarti high sama low. Jadi ini seperti biasa ada apa ini, input, ini untuk lokat, ada lokatnya di sini, ada fiturnya. Terus low, mid, low output, mid. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada channel 2, ini channel 1 ya. Nah, nanti kalau misalnya masuk di channel 1 berarti yang dioperasikan ini, channel 2 dioperasikan ini. Terus di bagian belakang, nih seperti ini di bagian belakang, itu untuk input. Nah, untuk input dari sumber suara atau dari mixer lah. Misalnya dari mixer masuk sini, terus misal kita mau main 2-way. Kita main 2-way ya. Nah, di sini ada keterangannya. Di sini ada keterangannya untuk ini stereo 3-way, stereo 2-way. Ada posisinya. Kalau 2-way, nah, misalnya kita ini 2-way berarti dipenyet sini agak keluar, yang sini masuk, ini berarti 2-way. Nah, terus untuk ke speaker atau ke amplifier kita pasang di sini. Kalau 2-way itu berarti yang dipakai low sama high. Kalau 3-way, nah nanti dipakai semua low, mid, high. Itu dipakai semua. Sini juga sama, di channel jadi stereo kanan kiri. Nah, seperti itu. Nah, untuk crossover aktif ini fungsinya akan memisahkan seluruh sinyal audio sebelum masuk ke amplifier. Jadi kita dapat mengatur besar atau kecilnya level amplifier sehingga terdengar ke speaker.
Ada juga seperti di sini crossover 4-way yang dapat memisahkan menjadi jalur 4 band frekuensi audio, subwoofer, low, mid, dan high. Jadi tapi kalau untuk di crossover ini khusus untuk 4-way itu pakainya mono, jadi nggak bisa kanan kiri, jadi jalurnya mono. Untuk crossover ini juga cukup terjangkau ya, harganya cuma Rp700.000 kalau di toko online atau ya di marketplace lah itu sekitar Rp700.000 atau paling mahal lah Rp800.000 seperti itu. Khusus ini adalah karena crossover aktif, jadi pemasangannya pun nanti beda dengan crossover pasif. Nah, kalau crossover aktif ini seperti ini itu lebih fleksibel, kita bisa mengatur frekuensi. Nah, di sini ada pengaturan frekuensi, nanti lebih bisa diatur sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi suaranya seperti apa dan lain-lain. Kalau pasif itu sudah paten dan tertanam di speaker. Untuk crossover ini mungkin cocok ya buat pemula seperti saya ini. Jadi budgetnya nggak begitu mahal, antara rank tadi ya sekitar 700 sampai 800 ribuan untuk seri seperti ini. Crossover ini terbilang crossover yang sudah apa ya? Ya sudah lama lah, udah jadul. Untuk sekarang kan pakainya DLMS atau Digital Loudspeaker Management. Tapi tidak apa-apa, jadi buat teman-teman kan bisa berlatih pakai crossover seperti ini dulu sebelum ke Digital Loudspeaker Management. Jadi paham per unitnya lah atau per sistemnya. Terus untuk profesional pun sudah bisa juga untuk crossover seperti ini. Adapun kelebihan dan kekurangannya untuk crossover seperti ini itu aktif, dia lebih fleksibel seperti yang bilang tadi, jadi bisa diatur frekuensi sesuai dengan keinginannya kita masing-masing. Crossover ini jika dilakukan setting yang tepat, nanti teman-teman akan menghasilkan suara yang berkualitas lah dibanding crossover pasif. Jadi tapi ya itu tadi, teman-teman nanti style sendiri, ngatur sendiri untuk setiap channelnya. Terus di crossover ini lebih mudah mendapatkan level suara. Jadi di sini kan karena ada pengaturnya, input terus outputnya, jadi ada level suaranya sendiri. Terus efektif untuk penggunaan daya yang besar karena power amplifier nanti berdiri sendiri untuk tiap level suaranya. Jadi bedanya dengan pasif, kalau pasif urutannya itu dari sumber suara terus masuk untuk crossover pasif, dari sumber suara masuk langsung ke speaker, jadi masuk ke amplifier terus ke speaker. Jadi crossovernya itu setelah amplifier, kalau ini sebelum amplifier. Jadi ke sumber suara, crossover aktif, terus amplifier, baru ke speaker. Terus tapi juga banyak kekurangannya di sini karena lebih kompleks dan lebih rumit. Jadi karena harus apa ya namanya, setiap channelnya ini nanti power sendiri. Misalnya 2-way berarti membutuhkan 2 power atau 2 channel power yang digunakan untuk membagi frekuensi tersebut. Teman-teman harus melakukan perhitungan sendiri terhadap speaker teman-teman. Jadi speakernya gimana, suaranya yang mau dilepas, suara frekuensi dari rank berapa sampai ke berapa, untuk low-nya berapa sampai berapa lah. Teman-teman nanti membuat eksperimen sendiri untuk melakukan itu. Oke, mungkin itu dulu ya untuk unboxing kali ini untuk crossover aktif JX234. Mungkin teman-teman juga punya referensi di crossover lain, nanti bisa sharing ke kita gimana hasilnya. Dan mungkin di video berikutnya nanti kita akan coba tes crossover ini menggunakan speaker yang sudah pernah kita review sebelumnya, speaker pasif. Dulu saya pernah review tentang speaker pasif. Nah nanti kita coba pakai ini, terus sekalian kita kasih low-nya, mungkin kita coba 2-way atau 3-way gitu. Oke, gitu dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.